Jemaat Tuhan. Selamat pagi, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu ya. Tentunya kita akan mempersiapkan ibadah kita sebentar lagi. Siapkan hati saudara untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum memulai ibadah online kita di hari ini, kita akan melakukan seperti biasa, seperti yang sudah-sudah. Kita awali dengan menyampaikan beberapa pengumuman yang akan berkaitan dengan jemaat di Father House ya. Dengan ibadah kita ya. Iya, betul sekali. Jangan lupa untuk teman-teman supaya mendapatkan informasi terkini dari Father House, silahkan untuk mengikuti atau follow Instagram ya. @FatherHouse CC atau CC ya, Father House CC gitu. Okay. Atau Father House CC. Kak Yafet sudah follow? Dia malah follow aku. Oh iya, saya juga sudah follow pastinya supaya sudah dapat dong, pasti ya. Pasti sudah, supaya dapat info terbaru, terupdate dari kegiatan-kegiatan di Father House. Oke. Info selanjutnya Kak? Info selanjutnya untuk youth ada ibadah online setiap hari Jumat jam 7 malam. 7 malam. Oke. Online-nya, streamingnya tetap di Father's House di YouTube, search aja Father's House, nanti akan ketemu Kak Riva di situ. Oke. Tidak ada. Oke. Oke. Bagi saudara yang membutuhkan doa dan konseling dapat menghubungi nomor telepon yang tertera nanti di bawah ini. Sama email, bisa email juga, bisa email kesaksian atau kirim video kesaksian atau apapun yang Bapak Ibu Saudara ingin didoakan ke media.fhcc@gmail.com. Betul. Jadi kalau ada yang mempunyai pergumulan atau mungkin kesaksian yang bisa memberkati banyak orang, bisa di sampaikan ke kita untuk kita. Satu lagi Kak, minggu depan kita akan ada perjamuan. Ya. Perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggurnya. Jangan lupa harus mempersiapkan hati ya. Segitu dulu pemberitahuan, pengumuman dari kita. Sampai ketemu minggu depan. Selamat beribadah. Dadah.
Shalom, jemaat yang diberkati Tuhan, salam sehat, sembuh, kuat, dan luar biasa. Ini minggu yang dahsyat sekali. Saya percaya bahwa dalam beberapa bulan terakhir ini, bahkan mungkin saat kita ibadah di rumah-rumah bersama dengan keluarga, ini menjadi waktu-waktu yang sangat fruitful, waktu-waktu yang sangat berbuah, waktu yang sangat produktif, waktu yang paling tidak adalah ini, lewat peraturan kita tidak boleh ibadah di gedung-gedung gereja dan semua harus ibadah di rumah-rumah. Paling tidak adalah kita sedang dibawa kembali kepada sebuah fondasi kehidupan. Kembali untuk kita melihat lagi fondasi hidup, fondasi bisnis, fondasi gereja, fondasi berbangsa dan bernegara. Memahami kembali, dibawa kembali kepada sebuah pemikiran bahwa semua dimulai dari keluarga. Ketika Allah ciptakan dunia dengan semua sumber-sumber yang ada, Tuhan ciptakan keluarga pertama sebagai sebuah institusi yang pertama. Untuk apa? Untuk mengelola dunia ini. Bayangkan dunia dengan segala isinya ini, Tuhan percayakan kepada keluarga yang pertama, yaitu Adam dan Hawa, untuk mengelola dunia ini dengan sumber-sumbernya. Wow, luar biasa sekali. Jadi ini waktu Tuhan sedang berkata pada kita lewat corona, lewat social distancing, di mana kita tidak boleh kumpul dalam jumlah yang besar. Kita semua kerja dari rumah, sekali lagi belajar dari rumah, homeschooling, kemudian house church juga ibadahnya di gereja. Maka Tuhan sedang berkata bahwa kembali kepada esensi kehidupan, kembali kepada substansi kehidupan yang penting, yaitu keluarga. Family first, keluarga itu menjadi prioritas yang pertama. Setelah Tuhan, tentunya Tuhan nomor satu, baru kedua keluarga. Jadi saya yakin saudara punya waktu yang berkualitas bersama dengan keluarga. Suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak-anak. Saya yakin banget saudara have a great time. Walaupun saya tahu tentunya saya membaca sebuah report yang mengatakan bahwa angka pertengkaran suami istri, angka KDRT, berdoa supaya angka perceraian tentunya tidak meningkat, dengan ibadah di rumah, semua aktivitas di rumah ini membawa betul-betul kepada sebuah perubahan yang luar biasa. Yang paling tidak adalah ini menyingkapkan tentang kualitas kita sebagai suami, kualitas sebagai ayah, dan hubungan kepada keluarga. Saya percaya banget bahwa semua yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini membuat kita, menyadarkan kita, wake up call bagi kita, bahwa apa sih yang paling terpenting dalam hidup ini. Selain Tuhan, itu adalah keluarga. Nah, hari ini saya ingin berbicara tentang 5G. Apa itu 5G? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Dan kita tahu bahwa dampak dari corona ini kita sedang ada dalam sebuah krisis, global crisis. Krisis secara global. Karena corona ini bukan cuman lokal atau nasional, atau bahkan juga bukan cuman region, katakan Asia Tenggara, tetapi ini sudah dunia. Kalau tidak salah terakhir sudah 200 negara lebih. Di mana virus corona ini sudah ada di 200 lebih negara. Wow. Itu berarti corona ini sudah global persoalan ini. Jadi bukan lagi lokal, nasional atau regional, tapi global. Yang tentunya ini juga akan berdampak kepada ekonomi secara global akan terganggu. Nah, sekali lagi yang kita sungguh-sungguh serius dan doakan adalah jangan sampai krisis global ini membawa kepada resesi global yang akhirnya bisa berujung kepada global depression. Nah, kalau sudah global depression, bukan lagi Great Depression tetapi global depression, itu artinya seluruh dunia dikuasai oleh depresi ini. Depresi yang datang mulai dari corona,
berdampak kepada politik, berdampak kepada ekonomi, berdampak kepada sosial masyarakat, berdampak kepada kehidupan keluarga, berdampak kepada dunia pendidikan, berdampak kepada semua isu kehidupan corona ini. Nah, bagaimana kita sebagai gereja yang sedang ada di tengah-tengah isu global sekarang ini, kita bisa tetap, sekali lagi, secara aktif, kita bisa tetap membawa dampak Tuhan. Yang pasti kita harus paham ini, Tuhan kita itu Tuhan yang global. He is the Lord of the globe. Dia Tuhan atas global. Tuhan global. Jadi ketika dia berkata dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, dia berkata, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Lihat kata itu, Tuhan Bapa kita di surga mengasihi dunia. Dunia itu di dalamnya seluruh bangsa-bangsa dan negara. Nah, Tuhan adalah Tuhan atas bangsa-bangsa, Tuhan adalah Tuhan atas negara-negara. Dia penguasa atas segala-galanya. Nah, saya ingin bacakan satu ayat buat kita lebih dulu di dalam Tawarik. Satu Tawarik pasalnya yang ke-29. Satu Tawarik pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Saya ingin saudara bacakan ini buat saudara. Dikatakan, ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan. Garis bawahi kata kebesaran, kejayaan. Yang ketiga, kehormatan. Oh, selanjut lagi, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit, segala-galanya, semua yang ada di langit di atas, dan di bumi, tanah di mana kita injak. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan. Dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Wow. Enggak cukup untuk mendeskripsikan tentang Tuhan. Kata-kata enggak cukup, bahasa manusia tidak cukup untuk melukiskan, untuk describe tentang siapa Tuhan, betapa besar dan all attribute tentang Tuhan. Enggak cukup kata-kata dan bahasa manusia ini untuk melukiskan tentang Tuhan itu. Ya, dikatakan dia besar, dia jaya, dia terhormat, dia masyhur, dia agung, dia raja dan dia kepala atas segala-galanya. Bahasa Inggrisnya dikatakan, yours, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory. Wow. And the majesty. Indeed, everything that is in the heavens and on the earth, yours is the dominion and kingdom, O Lord, and you exalt yourself as head over all. Wow. Jadi ayat ini mendeskripsikan tentang Tuhan kita. Dia bukan Tuhan yang lokal, tapi dia Tuhan dikatakan di sini, God is a head over all. Tuhan itu dia kepala atas semua kerajaan, atas semua bangsa-bangsa, atas semua pemerintahan. Inilah siapa Tuhan kita. Saya suka dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, your is the greatness. Tuhan kita Tuhan yang great, besar. Your is the power. He is a powerful God. Yang ketiga dikatakan and the glory. Artinya God is the glorious God. Belong to Him all the glory. Seluruh kemuliaan adalah miliknya Tuhan. And the victory. Kemenangan. Kemenangan itu adalah miliknya Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang telah menang. Dan Dia telah menjadikan saudara, orang yang percaya, sebagai umat yang lebih dari pemenang. And the majesty. Agung, Tuhan-Tuhan yang majesty, agung. Dan dikatakan dia kepala atas langit bumi, atas setiap kerajaan yang ada di atas muka bumi ini. Ini Tuhan kita, ini Allah kita yang sangat besar, yang sangat dahsyat ini. Iya, saudara yang diberkati Tuhan, kita punya Tuhan yang
dikatakan di sini besar, mulia, agung, dan dia pemenang atas segala-galanya. Dan dia juga adalah kepala. He is a head over all. Dia kepala atas semua, atas segala-galanya. Jadi tidak ada yang perlu kita takutkan dalam kehidupan ini. Nah, di tengah-tengah kita sedang berhadapan dengan corona yang bersifat global, bencana yang bersifat global, yang kita tahu para pakar ekonomi sudah memprediksi akan terjadi bahkan global crisis yang bisa menuntun kepada resesi global di waktu-waktu ke depan ini. Jika ini terus berlanjut beberapa bulan ke depan, dampaknya betul-betul akan lebih besar lagi secara global. Nah, sekali lagi, bagaimana kita bersikap sebagai gereja menghadapi bencana global dan situasi bahkan krisis yang bisa terjadi bukan cuma dalam keluarga kita, bukan cuma di kota dan bangsa kita, tapi juga sebuah krisis yang bersifat global. Nah, kita sudah baca tadi dalam 1 Tawarik pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 bahwa Tuhan kita dia Tuhan yang global. Tuhan kita Tuhan kepala atas segala-galanya. He is in control of everything. Karena itu kita tidak perlu takut apapun juga. Nah, saya ingin kutip satu quote buat saudara. Quote yang ditulis oleh John Stott. John Stott dia berkata begini, "We must be a global Christian with a global vision because our God is a global God." Wow, saya suka sekali quote ini. Dikatakan bahwa kita harus menjadi orang Kristen yang punya pikiran global. Kita harus punya visi yang global karena Allah kita itu Allah yang global. Allah kita bukan Allah yang lokal. Allah kita berpikir besar karena dia adalah Tuhan atas langit bumi dan atas alam semesta. Nah, penting sekali lagi. Dan karena kita sedang ada di dalam global movement hari-hari ini. Ya, dan apa yang terjadi bersifat global. Karena itu penting kita harus mulai merubah mindset kita. Hari ini gereja yang terbesar hari ini di dunia, gereja sudah bersifat global hari ini. Jadi kalau Matius pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-19 dia berkata, "Di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku." Maka Yesus cuma berkata tidak jemaat-jemaat tetapi mendirikan jemaatku. Artinya Yesus cuma punya satu jemaat. Atau upon this rock I build my church. Not my churches but my church. Artinya Yesus cuma punya satu gereja di atas muka bumi ini. Dan amazing sekali hari ini di Indonesia, di seluruh dunia hari ini, kita secara global bersama-sama menyembah Tuhan di rumah-rumah. Tidak lagi dibatasi dengan merek denominasi, tidak dibatasi dengan tempat, tidak dibatasi dengan ritual-ritual hari-hari ini. Global church, God is raising up a global church. Kita sedang ada pada era ini, era yang bersifat global. Karena itu saya yakin dan percaya sekali saudara, bahkan sementara saya berbicara seperti ini, saya berbicara online dalam beberapa minggu terakhir ini, yang mendengarkan saya, yang sedang mendengarkan pesan yang saya sampaikan dari kota kecil Salatiga ini sampai di seluruh dunia. Ada yang di Amerika sedang menonton, ada yang mungkin di Afrika. Dunia telah menjadi a global village, ya, global church. God is raising up global church. Karena itu penting sekali buat gereja menyikapi apa yang terjadi secara global ini. Mengutip John Stott lagi dikatakan, we must be a global Christian. Kita harus menjadi orang Kristen yang berpikiran global. Kita bertindak lokal tetapi kita harus berpikir secara global. Dan dia berkata lanjutkan, with a global vision. Kita harus punya visi juga yang global. Visi yang dunia. Enggak visi yang kecil, visi yang dunia. Kenapa demikian? Sebab because our God is a global God. Nah, saudara, saya ingin bahas tentang pergerakan. Saya percaya ini yang sedang terjadi hari-hari ini, dan ini yang Tuhan sedang buat hari-hari ini. Saya ingin bacakan buat saudara dari Kisah Rasul pasalnya yang kedua. Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayat yang ke-16 mulai. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-16.
Kisah Rasul 2 ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaran Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Wow. Pentakosta yang pertama, hari ketika Roh Kudus dicurahkan, itu adalah sesuatu yang bersifat global pada waktu itu. Roh Kudus dicurahkan ke atas semua orang pada waktu itu. Karena yang kumpul di loteng Yerusalem itu adalah semua orang-orang Yahudi yang tersebar ke berbagai kota, bahkan provinsi di sekitar Yudea, Samaria, dan sekitarnya. Mereka kumpul untuk merayakan sebuah perayaan yang sangat besar di kota Yerusalem pada waktu itu. Jadi ketika kemudian murid-murid yang baru saja mereka sedih, berduka karena Yesus Tuhan yang mereka ikuti mati di atas kayu salib. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri Yesus tergantung di kayu salib, Yesus dikuburkan. Tapi kemudian Yesus dia bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian dia naik ke surga. Dan Yesus memberikan kepada mereka mandat yang sangat besar. Sebuah mandat yang global. Yaitu untuk mereka pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil ke segala makhluk, dan kemudian menjadikan segala bangsa muridku. Jesus give the disciple, the simple disciple, with the global mandate. Mandat yang bersifat global dan dunia pada waktu itu. Yesus tahu murid-muridnya tidak akan mungkin bisa dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka cuma pemungut cukai, mereka cuma nelayan, ada yang latar belakangnya pelacur, orang-orang yang latar belakang hidup hancur-hancuran. Tidak banyak mereka yang berpendidikan tinggi ketika Yesus bicara memberikan mandat ini. Oleh karena itu Yesus berkata pada mereka, tunggu di Yerusalem sampai janji dari Bapa ini diberikan kepadamu. Dan itu yang terjadi. Setelah mereka menunggu di loteng Yerusalem selama 10 hari. Dan persisnya pada hari yang ke-50, langit terbuka. Roh Kudus dicurahkan ke atas 120 orang murid-murid di loteng Yerusalem. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan itulah menjadi awal sebuah pergerakan global movement pada waktu itu. Bangkitlah apa yang John Stott katakan di sini, yaitu yang disebut global Christian. Kata Christian itu artinya adalah orang Kristen yang global, murid-murid yang bersifat global, pengikut-pengikut Yesus yang punya mindset global. Dikatakan bukan cuma mereka global Christian, tapi mereka punya global vision. Karena Yesus kasih visi mandat global kepada murid-murid ini. Nah, dari ayat-ayat yang kita baca ini, saudara, kita akan bahas beberapa hal. Kita akan bahas ada 5G, saudaraku, 5G. Supaya saudara gampang mengingatnya. Yang pertama adalah ini. Apa yang terjadi di Yerusalem. Ini pergerakan secara profetik apostolik yang saya percaya yang sedang terjadi dan akan terjadi di depan kita ke depan ini.
Dan gereja harus tangkap ini betul-betul, pesan ini. Yang pertama adalah a global outpouring of the Holy Spirit. Ini G yang pertama. Bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang bersifat global. Bukan lagi lokal, tetapi global. Dimulai dari loteng Yerusalem, Roh Kudus dicurahkan untuk pertama kali. Tapi kemudian dari sana Roh Kudus bekerja lewat para rasul-rasul, terus bergerak sampai ke Samaria lewat Filipus, bergerak lagi kemudian sampai ke Roma dan ke Asia Kecil dan terus ke Afrika. Roh Kudus dicurahkan secara global. Dan saya mau beritahu ini buat saudara, gereja Tuhan, siapkah saudara gereja untuk sebuah pergerakan yang bukan lagi, kita sedang ada pada sebuah pergerakan yang bukan lagi terikat eksklusif pada sebuah denominasi, pada sebuah doktrin, pada sebuah teologia tertentu. Karena Tuhan kita tidak bisa dibatasi dengan teologi saudara. Apakah saudara Armenia ataukah saudara Calvinis, Tuhan tidak bisa dibatasi dengan denominasi saudara, doktrin gereja saudara, atau pemikiran teologi saudara tentang Tuhan. Roh Kudus tidak bisa dibatasi dengan semua merek-merek gereja ini. Karena Roh Kudus dicurahkan untuk dunia. Itu karenanya saudara, hari-hari ini kita harus siapkan diri kita. Dan ini yang akan terjadi, ada global outpouring of the Holy Spirit. Roh Kudus dicurahkan secara global di bangsa-bangsa atau semua orang. Dan yang kedua, saudara, yang kedua adalah global movement. Global outpouring of the Holy Spirit akan menghasilkan a global movement. Pergerakan yang bersifat global. Kalau yang pertama tadi global outpouring of the Holy Spirit, dalam Kejadian pasalnya yang ke-1, pertama kali Roh Kudus itu muncul. Pertama kali Roh Kudus tampil sebagai pribadi ketiga dari Tritunggal dalam Kejadian pasal yang ke-1. Pasal 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi kemudian dikatakan Roh Allah, Holy Spirit, Roh Kudus melayang-layang di atas permukaan air pada waktu itu. Pribadi yang kedua. Dan kemudian pribadi yang ketiga muncul dalam ayat yang ketiga. Maka dikatakan berfirmanlah Allah, jadilah terang, dan terang itu pun jadi. Saya ingin beritahu buat saudara, hari-hari ini kita sedang ada di tengah-tengah global outpouring of the Holy Spirit. Saya percaya di tengah-tengah chaos, di tengah-tengah kekacauan dan kebingungan, Roh Kudus melakukan tugasnya dia. Sebagaimana Kejadian 1 ayat yang kedua, dia melayang-layang di atas permukaan air. Demikian hari ini dia sedang bekerja, dia sedang bergerak dan melayang-layang dari bangsa ke bangsa, dari kota ke kota, dari setiap keluarga demi keluarga, dari rumah ke rumah di seluruh Indonesia hari-hari ini. Saya tahu Roh Kudus sedang bergerak melayang-layang di atas rumah tangga, di atas keluarga, di ruang tamu saudara. Roh Kudus yang maha hadir dan maha kuasa, dia ada bersama dengan saudara. Dia tidak butuh pendeta besar. Roh Kudus untuk dia bergerak dan dicurahkan, dia tidak butuh pendeta besar. Dia tidak butuh ritual. Dia tidak butuh nabi rasul supaya Roh Kudus dia dicurahkan di keluarga saudara, di bisnis saudara, di kota saudara, di bangsa saudara. Global outpouring of the Holy Spirit. Cuma dibutuhkanlah orang-orang yang menginginkan dia. Orang-orang yang haus dan rindu akan Roh Kudus ini. Saya ingin beritahu buat saudara, hari ini di mana saudara sedang kumpul, di mana saudara sedang duduk bersama keluarga di ruang tamu, mendengarkan saya berbicara saat ini, Roh Kudus dia melayang-layang di sana. Haleluya. Korana masyakabrara, Roh Kudus ada di sana. Sekarang ini dia sedang bergerak. Global outpouring of the Holy Spirit. Dan yang kedua, menghasilkan global movement. Kita berkata di sini pada hari terakhir dia curahkan rohnya ke atas semua manusia. He pour out his spirit upon all flesh. Semua manusia. Perhatikan kata semua itu saudara. Kata semua berbicara kata yang inklusif. Bukan kata eksklusif. Dalam perjanjian lama memang eksklusif.
Roh Kudus cuma dicurahkan ke atas nabi, ke atas rasul, ke atas hakim dan imam-imam dan raja-raja. Tetapi saudara, dalam perjanjian baru hari-hari ini, Roh Kudus sedang dicurahkan secara global yang menghasilkan a global movement di mana semua orang-orang, siapapun saudara. Makanya dikatakan di sini anak-anak akan bernubuat, teruna-teruna akan melihat penglihatan-penglihatan, orang tua akan dapat mimpi. Ke atas hamba-hambaku kucurahkan rohku pada hari itu. Ada global movement. Ini result daripada global outpouring of the Holy Spirit. Siapapun saudara, saudara orang percaya, anggota tubuh Kristus, saudara punya peran, saudara punya pelayanan, saudara punya pengurapan dan punya anugerah dalam hidup saudara. Dan Tuhan mau pakai saudara. Saya percaya untuk waktu-waktu di mana kita sedang berada ini, sadarilah saudara, tidak ada lagi Superman, tidak ada lagi superstar dalam gereja. Tidak ada lagi kultus pendeta-pendeta hebat yang terkenal. Karena Tuhan sedang membangun tubuh Kristus hari-hari ini. Membangun global movement, di mana kata kunci global movement adalah kata semua. Semua orang, semua tempat, semua profesi. Semua orang itu artinya dari anak kecil sampai orang tua. Semua tempat itu artinya bukan lagi gedung gereja, di pasar, di rumah. Maaf, mungkin di toilet saudara sedang duduk di sana. Atau saudara di kantor saudara, di gedung DPR, MPR, semua tempat. Dan yang ketiga adalah semua profesi. Artinya apapun pekerjaan profesi saudara, saudara adalah bagian dari global movement yang Tuhan sedang pakai dan sedang bergerak hari-hari ini. Karena Tuhan mencintai dunia ini, Dia ingin pakai saudara semua. Dibutuhkan seluruh saudara orang percaya. Bayangkan kalau katakan saja ada 20 juta anak Tuhan di Indonesia. 20 ini punya daging, 20 ini mereka bergerak bersama-sama, ikut dalam movement Roh Kudus ini globally. Bayangkan apa yang terjadi dengan bangsa kita Indonesia. Bayangkan itu, global movement. Semua saudara adalah hamba Tuhan, semua saudara adalah imam dan raja. Di semua tempat, semua profesi Tuhan mau pakai saudara. Nah yang ketiga saudara, yes, akibat daripada global movement ada global shaking. Ada global shaking, itu yang sedang terjadi hari ini. Dunia sedang digoncang oleh corona. Sehingga dampak dari corona ini bersifat global di seluruh dunia. Dilanda ketakutan, kepanikan luar biasa. Semua aktivitas berhenti. Semua apa yang menjadi fokus perbedaan-perbedaan, ribut sana sini di bangsa, di partai politik sekarang dibawa kepada satu titik, yaitu corona. Menyelesaikan masalah corona dari bangsa ke bangsa. Ada global shaking. Siapkan diri saudara untuk global shaking. Karena Ibrani pasal 12 dia berkata, ayat 26 sampai 28, semua yang bisa digoncangkan akan digoncangkan. Satu kali lagi Tuhan berkata, aku akan goncangkan bukan hanya bumi, tapi langit juga. Dia akan goncangkan langit, bumi, daratan. Ada global shaking. Siapkan diri saudara untuk ini. Saudara gak bisa lari dari shaking ini, karena Yesus sudah menubuatkannya untuk kita. Tapi yang keempat, yang keempat adalah ini. Global shaking akan berakibat kepada a global harvest. Global harvest, tuaian yang bersifat global. Dalam ayat itu tadi Kisah Rasul 2 dikatakan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, mereka akan diselamatkan. Jangan kaget kalau bulan kemudian menjadi darah merah, dikatakan matahari kemudian menjadi gelap. Ada tanda-tanda yang menyeramkan dan mengerikan. Itu Yesus sudah nubuatkan. Alkitab sudah nubuatkan itu. Tapi buat kita sedang ada pada waktu yang sangat exciting. Kenapa demikian? Karena global shaking itu berarti a global harvest. Ada tuaian jiwa-jiwa yang datang berseru kepada Tuhan. Saya bangga dan saya bisa lihat di dalam roh hari ini saudara.
seluruh dunia, dari 7 miliar penduduk dunia kurang lebih di dunia hari ini. Paling tidak separuhnya penduduk dunia hari ini, saya percaya mereka sedang memanggil Tuhan. Mereka sedang berseru kepada nama Tuhan. Mereka sedang berlutut dan berdoa. Kita melihat banyak gara-gara corona, bangsa-bangsa, presiden, perdana menteri, mereka mulai berpikir tentang realitas Tuhan dan berseru kepada Tuhan, menyerukan doa kepada Tuhan. Karena tidak ada jalan lain. Saintis, ilmu kedokteran sampai hari ini masih bekerja keras untuk menemukan vaksin corona ini. Global shaking akan menghasilkan global harvest. Global harvest, ada tuaian secara global. Dan ini yang sedang terjadi, saudaraku. Tuaian jiwa-jiwa. Bahkan Matius pasal 13 dikatakan, Matius pasal yang ke-13 ayat 38, siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ladang ialah dunia, benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan, dan lalang itu anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu adalah malaikat. Wow, para penuainya juga malaikat. Jangan kalah, saudara. Kalau Tuhan pakai malaikat itu oleh karena gereja sudah tidak lagi punya hati untuk menuai jiwa-jiwa. Kalau sampai kita lihat malaikat Tuhan turun di gedung DPR, malaikat Tuhan turun di bangsa kita, itu oleh karena gereja sudah kehilangan hati ini menangkap kairosnya Tuhan untuk tuaian secara global ini. Tuhan ingin pakai gereja tubuhnya di muka bumi ini untuk membawa tuaian jiwa-jiwa secara global masuk ke dalam kerajaannya dari rumah ke rumah. Saya percaya saudara, tuaian besar sedang dibawa masuk hari-hari ini. Dan saudara adalah penuai-penuai global yang Tuhan sedang bangkitkan untuk generasi ini. Dan ini membawa kita kepada yang kelima. G yang kelima. G yang kelima, ada global blessing. Ada berkat secara global, berkat bangsa-bangsa yang sedang dirilis, dilepaskan Tuhan hari-hari ini. Ada transfer of wealth, perpindahan kekayaan, seperti yang terjadi pada malam Paskah bagi bangsa Israel. Mesir menjadi melarat dalam satu malam, tapi Israel sebagai bangsa menjadi bangsa yang kaya dalam waktu satu malam. Dikatakan dalam Hagai pasalnya yang kedua, ini ayat terakhir, sehingga saudara baca bersama-sama dengan saya dan pegang ini ayat nubuatan ini. Ada global blessing buat saudara, bukan global krisis tapi global blessing buat saudara. Dengarkan ini, sebab dikatakan ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit. Langit digoncangkan Tuhan. Dan bumi di mana kita injak. Laut dan darat. Bahkan di saat yang bersamaan hari ini, dalam 2 hari terakhir ini, ada gempa di sana sini. Gempa di Jawa Barat. Gempa di pantai Laut Selatan. Selat Sumatera, Selat Sunda, Krakatau. Gempa di sana sini. Sehingga dikatakan digoncangkan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Wow, segala bangsa digoncangkan. Bukan cuma alam semesta yang digoncangkan, segala bangsa sedang digoncangkan. Italia sedang digoncang, Amerika sedang digoncang, Iran sedang digoncang, Timur Tengah sedang digoncang, Malaysia, Singapura, China sedang digoncang. Bangsa-bangsa dikatakan, aku akan menggoncangkan bangsa-bangsa. Tapi tujuannya adalah ini, sehingga barang yang indah-indah, kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Perhatikan ini, tujuan dari goncangan. Kalau sudah bertanya setelah corona ini apa, saya mau beritahu buat saudara, bagi kita yang takut Tuhan dan punya hikmat, dan kita mendengarkan Tuhan hari-hari ini, dikatakan di sini, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku, kata Tuhan, akan memenuhi rumah ini. Aku akan memenuhi hidupmu, keluargamu, bisnismu, gereja Tuhan di bangsa ini, Indonesia. Aku akan memenuhi rumah ini dengan kemuliaannya. Dalam bahasa Inggrisnya, firman Tuhan semesta alam. Kemudian Tuhan berkata, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun, kata Tuhan, rumah ini
kemegahannya atau kemuliaannya yang kemudian yang akan datang akan melebihi kemuliaan atau kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini, di tempat mana saudara? Tunjuk dada saudara, berkata tempat ini. Tunjuk satu sama lain. Tunjuk anakmu, istrimu, suamimu, keluargamu yang kumpul di rumah saat ini. Tunjuk mereka di tempat ini. Bukan gedung, tapi dibicara tentang ini. Di tempat ini. Oh ya, di rumah saudara. Ini itu rumah saudara. Ini itu kota saudara. Ini itu kantor di mana saudara bekerja. Ini itu tempat ini itu bisa kantor DPRD, kantor DPR, istana presiden. Di tempat ini kata Tuhan, aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Pegang janji Tuhan 5G ini. Ingat saudara, kita sedang, Tuhan kita Tuhan yang global. He is a global God. Ini waktunya, seperti John Stott katakan, we must become a global Christian with a global vision because our God is a global God. Inilah secara profetik apostolik di mana kita sedang berada. Kita sedang ada pada 5G ini dari Kisah Rasul 2. Kita sedang ada pada a global outpouring of the Holy Spirit. Itu yang pertama, pencurahan Roh Kudus secara global. Yang kedua, ada pada pergerakan global, global movement, di mana semua orang percaya, semua orang kudus akan dipakai Tuhan dan bergerak menyatakan kerajaan, menyatakan mujizat, dan akan membawa kita pada G yang ketiga, global shaking, saudaraku, goncangan secara global. Dan yang keempat, global harvest, tuaian secara global, yang pada akhirnya akan membawa global blessing buat kita. Gereja Tuhan, let rise up, keluar dari mental yang kecil, dari visi yang kecil, dari fokus yang pada diri sendiri. Let become a global Christian dan bergerak secara global. Amin, saudaraku, karena ada global blessing yang Dia siapkan buat kita. Gereja sekarang menjadi sangat global. Ya, YouTube itu menjadi gereja terbesar sekarang di dunia. Zoom itu menjadi gereja terbesar di dunia hari ini. Twitter, Facebook itu menjadi gereja terbesar di dunia ini. It's a global. Tuhan kita Tuhan yang global, karena Dia mengasihi dunia yang global ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita akan berdoa bersama-sama supaya global outpouring Holy Spirit, pencurahan Roh Kudus secara global itu terjadi mulai dari rumah saudara, mulai dari ruang tamu saudara. Roh Kudus dicurahkan. Mari siapkan diri saudara, siapkan hati saudara, siapkan keluarga saudara untuk terima pencurahan Roh Kudus di ruang tamumu, di ruang makanmu, di mana engkau sekarang sedang mengikuti dan mendengarkan saya berbicara dalam ibadah ini. Mari saudara, kita akan bersama-sama siapkan hati kita. Mari kasih Tuhan, siapkan hati kita. Kita sedang ada di hari terakhir, di mana ayat ini masih sedang digenapi, Kisah Rasul 2 dan nubuatan Yoel ini. Curahkan rohnya ke atas semua manusia. Siapapun saudara, dimanapun saudara berada saat ini, mari buka hati saudara untuk Roh Kudus. Global outpouring of the Holy Spirit, pencurahan Roh Kudus secara global. Dia tidak pandang denominasi, dia tidak pandang doktrin yang kau percayai, dia tidak pandang teologiamu, entah Reform atau Calvinis atau apapun itu saudara. Karena Dia berkata Dia mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Jadi kalau saudara manusia, maka saudara memenuhi syarat untuk Roh Kudus memenuhi saudara dan memakai hidup saudara. Bukan dengan kuat dan gagahku, kata Tuhan, tapi oleh Rohku. Mari buka hati saudara, yuk kita datang kepada Dia. Kita welcome, kita sambut sekali lagi. Bicara dengan Roh Kudus, bilang Roh Kudus kau hadir di sini. Yuk katakan kepadanya, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci.
perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini. Ya Tuhan, mengalir di bait suci, perkara ajaib terjadi, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar jika Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh, katakan Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Dia hadir di ruang tamumu, Roh Kudus mengalir dimanapun saudara berada, saudara di mobil, saudara di rumah, di ruang tidur saudara, ruang makan saudara, di dapur saudara, di mana saja saudara berada, Roh Kudus hadir di sana. Katakan sama-sama, Roh Kudus hadir di sini, hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Ya Roh Kudus mengalir di bait suci, perkara ajaib terjadi, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, bila Roh Allah sedang bekerja. Kata tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari angkat tangan saudara sama-sama, katakan Roh Kudus. Ya Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini. Katakan Roh Kudus penuhi hidupku, keluargaku, ruang tamuku, sebagaimana di loteng Yerusalem 2000 tahunan yang lalu. Surga terbuka dan angin berhembus dan lidah-lidah api turun. Mari Roh Kudus saat ini, lidah-lidah api turun di ruang tamu mereka semua, di mana mereka berkumpul menantikan Engkau dan haus akan Engkau. Roh Kudus mengalirlah, mengalir di ruang tamu dalam hati setiap mereka saat ini. Biar surga terbuka saat ini. Buka hati saudara dan siapkan diri saudara untuk terima ini. Katakan sama-sama, tidak ada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Saudara yang diberkati Tuhan, ingat saudara, yang kumpul di loteng Yerusalem 2000 tahun lalu itu orang-orang biasa. Mereka bukan pendeta, mereka bukan nabi, mereka bukan lulusan sekolah teologi. Mereka ada yang latar belakang pelacur,
ada yang pemungut cukai, ada yang nelayan sebagian besar. Bahkan Kisah Rasul berkata mereka orang-orang yang uneducated, orang-orang yang tidak berpendidikan. Cuma satu yang dikenal tentang mereka, mereka adalah pengikut Yesus Kristus, pengikut Isa Al-Masih. Dimanapun sudah berada dan berkumpul saat ini, Tuhan mau pakai hidup saudara. Global movement ini adalah movement yang tidak lagi kultus satu orang pendeta atau pergerakan superstar, tapi dia mau pakai semua kita anggota tubuh Kristus bergerak dalam karunia kita masing-masing. Tidak ada yang mustahil. Dengarkan kata-kata pujian ini berkata, tiada yang mustahil dan tidak ada yang sukar. Jika Roh Allah bekerja, tidak ada yang sukar bagi saudara. Roh Kudus ada saat ini. Ada di mana saudara berada. Karena dia tidak dibatasi dengan tempat. Dia tidak dibatasi dengan gedung. Dia tidak dibatasi dengan teologi yang berpikir kita. Dia ada di sana. Kalau dia temukan hati yang sungguh-sungguh mau, hati yang rindu akan Roh Kudus, dia ada di sana. 38 tahun lalu, saya dari latar belakang yang tidak kenal Yesus. Latar belakang Papa Konghucu, mama saya Buddha, nenek saya Muslim orang Sunda. Bertobat tahun 82. Dan di gereja saya haus akan Tuhan. Langit terbuka dan Roh Kudus turun memenuhi saya. Dan saya menemukan diri saya berbicara dalam bahasa yang saya tidak mengerti. Bahasa lidah, bahasa roh, bahasa yang supranatural yang tidak saya pelajari di sekolah. Ketika Roh Kudus memenuhi saya, dan itu yang terjadi di loteng Yerusalem 2000 tahun lalu. Mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang mereka tidak mengerti, mereka belum pernah pelajari sebelumnya. Tapi bangsa-bangsa yang hadir di situ mengerti. Saya berbicara dalam bahasa itu. Saya memberitahu buat saudara, Tuhan mau beri bahasa yang baru buat saudara untuk komunikasi dengan Tuhan, dengan bahasa supernatural untuk saudara berdoa, menyembah dalam roh. Itu available buat semua saudara. Bukan cuma untuk pendeta atau hamba Tuhan lulusan teologi, semua saudara. Makanya Kisah Rasul 2 katakan anak-anak bernubuat, anak kecil. Jadi kalau saudara sedang kumpul dengan anak-anak saudara, berapapun umurmu, engkau bisa dipenuhi Roh Kudus kalau engkau haus. Dan Tuhan bisa bicara kepadamu sehingga Tuhan pakai engkau untuk bernubuat. Teruna-teruna, anak-anak remaja melihat penglihatan-penglihatan. Bahkan orang tua yang sedang duduk, Tuhan akan mulai berikan mimpi kepadamu. Atau saudara hamba-hamba Tuhan, Rohku dicurahkan kata Tuhan. Siapkan diri saudara. Yang dibutuhkan cuma saudara buka hati. Saya ingat tahun 90 saya di Norwegia. Sedang pelayanan di sana KKR di gereja Lutheran, gereja Presbyterian, kalau sekarang itu HKBP, GPIB, GKI, gabungan satu kota. Dan itu bulan Mei, pada hari pencurahan Roh Kudus, pertengahan bulan Mei, saya masih ingat itu. Dan Roh Kudus dicurahkan, lidah-lidah api turun dalam ruangan itu. Ratusan anak-anak muda gereja Lutheran ini, mereka dilawat Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Mereka bicara dalam bahasa-bahasa baru. Dan mereka on fire. Setelah itu mereka menginjil di jalan-jalan. Rasa takut hilang, mereka penuh dengan keberanian menyatakan Injil. Itu dampak yang terjadi ketika sudah dipenuhi Roh Kudus. Rasa takut saudara hilang, diganti dengan keberanian untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Hari ini dia mau curahkan rohnya di rumah saudara. Di rumah saudara. Dari rumah saudara kemudian menyebar ke rumah-rumah lain. Dan ke kota, ke sekolah, ke kantor. Di rumah saudara. Hari ini. Dari tahun 90 itu kemudian Tuhan berikan lagu Roh Kudus hadir di sini. Saya ingin saudara kita buka hati kita sama-sama. Buka hati kita. Cuma itu yang dibutuhkan. Rasa lapar, rasa haus saat ini. Kalau mungkin selama ini engkau berkata, saya sudah didoakan baptisan Roh Kudus, tetapi saya belum berbicara dalam bahasa itu. Maka inilah waktunya buat saudara. Di rumahmu, tanpa ada tangan manusia menyentuhmu. Karena Roh Kudus yang ada di situ. Yesuslah yang baptis saudara dengan Roh Kudus.
Dia ada di sini, dia ada bersama dengan saudara. Saat ini ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Mari angkat tangan saudara, katakan ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Terimalah saat ini Roh Kudus yang menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengarkan ini saudara, dimanapun kau berada saat ini, buka hatimu saat ini. Yesus yang membaptismu dengan Roh Kudus, minta saat ini dengan hati yang haus dan rindu, dan katakan, karena ini janji Tuhan Yesus. Dia berkata bahwa dia yang datang kemudian daripada aku akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ini bicara tentang Yesus yang membaptis saudara dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus berkata pada murid-muridnya, tinggal di Yerusalem sampai kau menerima janji Bapa ini. Kamu akan terima kuasa saat Roh Kudus turun ke atas kamu. You shall receive power when the Holy Spirit come upon you. Kamu akan terima kuasa saat Roh Kudus turun ke atasmu. Ini yang dibutuhkan hari-hari ini. Kita tidak bisa lagi hidup dengan kuasa manusia, kuasa rasio, kuasa otak, ilmu pengetahuan kita. Ini waktu di mana kita harus sungguh-sungguh hidup dengan kuasa Roh Kudus. Dan syaratnya cuma itu, saudara sudah percaya Yesus dan saudara rindu akan Roh Kudus, rindu dipenuhi dengan Roh Kudus, sebagaimana murid-murid Yesus yang pertama di Yerusalem. Mereka penuh dengan Roh Kudus, bicara dalam bahasa baru, dan mereka memberitakan Injil di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Global movement terjadi karena saudara ada global outpouring yang membawa global blessing dan global harvest ke dalam kerajaan. Yuk sekali lagi kita nyanyikan referen pujian ini, dan saya akan berdoa buat saudara untuk saudara menerima ini dimanapun kau berada saat ini. Terima dimanapun kau berada saat ini. Yuk kita buka hati kita, sekali lagi nyanyikan referen pujian ini. Setelah itu saya akan berdoa. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan, aku berdoa saat ini, Yesus Engkau pembaptis dengan Roh Kudus saat ini. Curahkan Roh-Mu dari rumah ke rumah saat ini. Curahkan firman-Mu, curahkan kuasa Roh Kudus-Mu atas semua manusia yang sedang mendengarkan saat ini. Di dalam nama Yesus, curahkan Roh-Mu bagi mereka yang lapar dan haus akan Roh-Mu saat ini. Mari minta kepadanya, minta pada Yesus
untuk Yesus membaptis saudara, memenuhi saudara dengan Roh Kudus. Dan terima saat ini dalam nama Yesus Tuhan. Terima saat ini dalam nama Yesus. Terima saat ini dia beri bahasa yang baru kepadamu. Buka hatimu dan terima saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Penuhi umatmu, penuhi jemaatmu dengan kuasa Roh-Mu, penuhi dengan tanda-tanda mujizat dalam nama Yesus Tuhan. Penuhi dengan Roh-Mu saat ini. Koralabashanta karanamu niamrenenamo syakaralayaralamo. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Penuhi mereka dan pakai mereka semuanya. Terima kasih untuk terlibat Tuhan di dalam global movement ini, dalam global harvest Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Biar kuasa Roh-Mu memenuhi mereka, memakai hidup mereka dimanapun mereka berada saat ini. Tanda-tanda mujizat mulai terjadi di ruang tamu mereka. Dari anak kecil mereka akan mulai bernubuat. Teruna-teruna akan mulai melihat penglihatan-penglihatan. Ada mimpi yang Tuhan berikan kepada orang tua. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami bersyukur pada Tuhan dalam berkat nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Lanjutkan saudara di ruang tamu saudara. Tidak usah berhenti karena saya berhenti saudaraku. Lanjutkan. Roh Kudus ada di sana bersama dengan saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai kita jumpa minggu yang akan datang.